Selamat malam. Nama saya adalah Karunia Sukurbaiha dari kelas 12 Akuntansi 1. Dalam ujian ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dalam memulai usaha baru. Ada 5 kelemahan dalam memulai usaha baru. Pertama, kurangnya objektivitas. Kedua, kurangnya pendekatan dengan pasar. Ketiga, pemahaman akan kebutuhan teknis yang tidak memadai. Keempat, tidak menggaji diri sendiri. Dan kelima, tercampurnya keuangan usaha dan keuangan pribadi. Pertama, kurangnya objektivitas. Kurangnya objektivitas adalah kurangnya dalam menganalisis atau mendata apa saja yang dibutuhkan dalam usaha tersebut, atau apa saja yang dibutuhkan dalam berbisnis tersebut atau kebutuhan pasar tersebut. Yang mengakibatkan dalam kurangnya menganalisis tersebut adalah pemahaman kita yang kurang, atau kita tidak mengetahui apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memulai usaha tersebut. Pengalaman-pengalaman juga dapat kita jadikan sebagai dasar atau fondasi kita dalam memulai usaha, sehingga kita menjadi tidak ragu dalam memulai usaha tersebut. Berikutnya adalah kurangnya pendekatan dengan pasar. Kemampuan kita untuk memproduksi barang terus-menerus atau usaha yang terus-menerus tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen itu salah, karena kita juga harus memperhatikan kebutuhan konsumen, seperti apa saja yang sedang hits pada zaman ini, atau apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen pada zaman sekarang. Sehingga kita jangan terus memproduksi barang terus-menerus tanpa memperhatikan itu, yang mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri, karena tidak tertariknya konsumen pada produk yang kita jual atau yang kita pasarkan. Jadi pentingnya kita harus memahami apa kebutuhan pasar pada zaman sekarang maupun zaman ataupun masa-masa yang akan datang. Berikutnya adalah pemahaman akan kebutuhan teknis yang tidak memadai. Contohnya, kita memulai kafe tanpa kita memiliki gedung atau tempat usaha, tanpa kita memiliki meja, tanpa kita memiliki kursi, itu sama saja kita sia-sia dalam membuka kafe, karena dalam membuka kafe kita harus memiliki hal-hal tersebut. Kurangnya pemahaman teknis yang tidak memadai ini dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi waktu atau terkurangnya dalam penggunaan waktu kita dalam memulai usaha, sehingga kita dapat lama dalam memulai usaha dan menjadi ragu-ragu dalam memulai usaha. Berikutnya adalah tidak menggaji diri sendiri atau tidak mengapresiasi diri sendiri melalui gaji yang kita gaji sendiri. Dalam menggaji diri sendiri, kita harus mengambil dari laba, bukan dari pendapatan, sehingga modal yang kita sudah miliki itu tidak terpakai untuk dalam menggaji diri kita sendiri. Sehingga dalam kita menggunakan laba, itu kita harus menggunakan dengan tepat, karena contohnya kita mempunyai karyawan, kita harus membaginya dengan sesuai dengan efisiensi atau produktivitas pekerja tersebut, sehingga kita juga tidak mengalami kerugian dari laba yang kita kelola tersebut dalam menggaji. Berikutnya adalah terpakainya keuangan usaha dan keuangan pribadi. Apa saja kerugian dalam terpakainya keuangan usaha dan keuangan pribadi? Pertama, laporan keuangan menjadi tidak rapi. Kedua adalah ketidakstabilan dalam keuangan. Dan ketiga adalah image kita yang tidak profesional dalam mengolah keuangan. Bagaimana cara kita agar dapat memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi? Pertama, membuat rekening usaha dan rekening pribadi secara terpisah, sehingga kita dapat mengetahui yang mana uang kita, yang mana uang perusahaan, sehingga kita tidak dapat mencampur adukan keuangan kita dan keuangan perusahaan. Kedua adalah seperti yang poin keempat tadi teman-teman, adalah mengapresiasi diri kita sendiri dengan menggaji diri kita sendiri. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi mingguan, tahunan, dan bulanan. Apa pentingnya melakukan evaluasi mingguan, tahunan, dan bulanan? Adalah sehingga kita dapat mengetahui kemana saja modal atau keuntungan usaha kita yang kita dapat selama kita melakukan usaha, sehingga kita dapat tahu apakah dalam kita melakukan usaha tersebut sudah masuk dana pribadi kita, atau kita sudah mengambil modal usaha tersebut untuk keuntungan pribadi kita. Jadi pentingnya kita dalam memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan pribadi kita.
Demikianlah 5 poin kelemahan-kelemahan dalam memulai usaha atau bisnis baru. Terima kasih.